Halo, selamat malam Kak Zaki. Malam Kak, Gimana kabar nih Kak Zaki? Alhamdulillah sehat. Oke, baik-baik. Alhamdulillah. Mas Zaki dari mana nih Mas? Kan domisilinya. Eh, di Tangerang Kak, tapi sekarang lagi di Cirebon lagi pesantren. Oh, woi, pesantren. Kamu pesantren mana Mas? Pesantren di mana? Kenapa Kak maaf sinyalnya? Pesantren Oh di mana? pesantren Bina Insan Mulia Kak. Oke, oke. Kira ini yang baru viral ini. Oke, oke, oke. Siap Kak. Mas dari Cirebon ya. Mau masuk mana nih Mas Zaki? Kenapa Kak? Mau masuk instansi mana nih? TNI, Polri, top dinasnya? Oh Insya Allah Akpol Kak. Oke, oke. Kelas berapa nih Mas Adi? Siap kelas 12 Kak. Oke, kelas 3 berarti ya. Siap. Oke, oke. Udah latihan apa aja nih Mas buat masuk ke seleksi Akpol nih? Insya Allah Kak. Sedikit lah. Udah mulai psikotes dan lain sebagainya Kak. Oke, oke, oke. Halo Insya Allah Iqbal, nanti ketemu lagi kita. Desember juga ke karantina Eh, Panara Kak. selamat. Oke, oke. Oke, oke Mas Zaki. Kuda ini ya. Semoga lancar buat ini ya. Dan dimudahkan lah. Dan dia terima di Amin. Polri ya Mas. Siap, terima Amin. kasih Amin. Kak. Bisa on cam nggak Mas? Oke, kita mulai 3 menit lagi biar teman-teman usum dulu biar pada datang ya di kelas pada malam hari ini. Oke, hari ini kita memperingati ini ya Hari Sumpah Pemuda kan ya. Tadi pada upacara nggak? Siap, tidak Mas. Siap, tidak Kak. Oh ya, nggak upacara. Berarti nggak semua ya. Izin Mas, itu saya tadi itu di TKA soalnya Mas, sesi satu. Jadi nggak ikut upacara. Tadi kelas apa sekolah saya ada upacara. Oke, oke, oke. Ba- oh, Berarti nggak semua ada upacara nih ya buat memperingati Hari Sumpah Pemuda teman-teman. 28 Oktober. Siap Mas, tidak semuanya Mas. Oke, oke, oke. Ya teman-teman, udah kelihatan kan ya layar itu. Hari ini kita akan mengerjakan soal PU. Kita tebak-tebakan lagi ya. Tebak-tebakan. Kita mikir ya dengan ini mengetes seberapa luas nih pengetahuan teman-teman. Oke, nanti jam 8 lebih 5 kita mulai ya. Ini ada 50 soal di sini. Kita nanti akan ini ya jawab satu persatu sampai pukul 8. 8 lebih 55 ya, atau 9 kurang 5. Oke, Siap kita Mas. tunggu dulu. Ini teman-temannya yang belum join bisa ajak join nih. Ini baru 2 orang ya. Dan ini drillingnya harusnya rame nih. Oke teman-teman, kita sudah pukul 20 lebih 5.
kita mulai ya buat reading soal PU pada malam hari ini. Oke, kita berdua aja. Nanti semoga ada teman yang join ya setelah pas Siap, udah Kak. kelas nanti. Oke, kita mulai dari sejarah dulu nih teman-teman. Ini teman-teman kayaknya udah pernah diajarin ya pas di mungkin di SMP atau SMA ya tentang pelajaran sejarah atau pelajaran PPKN. Nah, kita akan sedikit review di sini teman-teman. Kita mulai dari nomor satu. Tujuan utama BPPKI pada masa pendudukan Jepang adalah apa? Nah, apa nih kira-kira? Siap, B, Kak. B. Mas Iqbal? Ya, P juga Mas. Oke, betul ya. Jadi sesuai dengan nama ya teman-teman. Kalau BPUPKI adalah Badan untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi B jawabannya. Oke, next nomor 2. Naskah proklamasi diketik oleh siapa di sini? A. Soekarno, B. Timlik, C. Siap, Muhammad B, Hatta, Kak. D. Soekarno. B ya. Kemarin tuh kan kita ada soal nih teman-teman. Ada yang diketik sama ditulis. Tahu nggak bedanya apa? Ya, kalau ditulis itu tulis tangan Mas. Ditulis Oke, oleh betul. Karno. Oke, betul ya. Kalau diketik dia pakai mesin teman-teman. Diketik oleh Sayoti Mele ini. Jadi Pak siapa ya? Pak Sayoti Mele ini kalau tidak secara tidak langsung dia itu membantu kemerdekaan dengan cara ngetik, ngetik doang, Bro. Tokoh nasional nih sekarang. Oke, lanjut. Nomor 3. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa apa nih? Pemerintahan parlementer. Berarti kita sistemnya itu nih teman-teman, kayak parlemen ya, bukan presidensil. Kita jadi negara-negara bagian di situ. P Mas, kayaknya Mas. Iya bukan Mas. Demokrasi terpimpin. Setahu saya sih Oke. Mas. Oke, kalau Mas ini Zaki. Eh, C, Kak. Oke, Mas Zaki C. Mas Parlin. Halo Mas Parlin. Ya, Oh ya, ada Kak Mas. Arsyil. Oh, Kak Arsyil nih. Kak Arsyil Nomor apa? berapa tadi, Mas? Baru. Nomor 3 nih. Sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Ini pada kapan nih? Apakah Orde Baru, demokrasi terpimpin, RIS, Orde Lama, atau RIS? Yang ini, Mas. C, Mas. C. Oke, jadi jawabannya ada dua teman-teman di sini tuh. RIS atau ini panjangannya Republik Indonesia Serikat teman-teman. Ini apa namanya? Jadi Indonesia itu kan pernah mengalami yang namanya Indonesia itu dia tunduk kepada Belanda teman-teman. Tapi tunduknya di sini itu bukan dalam ini ya kolonialisme, tapi dalam bentuk pemerintahan. Jadi Indonesia itu pernah satu bagian sama negara Belanda atau kerajaan Belanda. Itu pada saat setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an lah itu. Itu Indonesia itu mengalami yang namanya ini jadi negara federal atau negara yang punya satu negara yang mana itu terdiri dari negara-negara kecil teman-teman. Dan negara Jawa, negara Kalimantan, negara Papua, negara Sumatera dan lain-lain. Nah itu sistem pemerintahannya adalah parlementer. Jadi tiap negara itu punya perwakilan di pemerintah nasional teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C atau E ya di sini tuh. Jadi kalau kita biar ini teman-teman, kita jawab E aja ya. Tapi sama jawabannya. RIS, Republik Indonesia Serikat ini tuh. Nah, dan ini itu dia juga menerapkan yang namanya bukan UUD 45 tapi UUD RIS, teman-teman. Yang mana itu bedanya apa? Pada saat itu UUD RIS ini tuh pimpinan tertinggi adalah di Ratu Belanda, bukan di presiden, teman-teman. Oke, tiga jawabannya yang E ya. Atau C tadi itu juga sama. Nomor 4. Si Piagam Jakarta yang dirubah pada 18 Agustus 1945 adalah apa nih? Nah, Tapi yang P Piagam Mas. Jakarta. Siap, B, Kak. Apa tadi Mas Iqbal? Siap yang P. Oke, B. Mas Javier Rehan, Mas Arsil apa nih? Oke, jawabannya adalah yang betul ya, yang B, teman-teman. Ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah,
Piagam Jakarta itu apa namanya merupakan cikal bakal adanya ini teman-teman eh, Pancasila. Jadi pada saat itu founding father kita atau pendiri bangsa kita itu kan kebanyakan agamanya Islam teman-teman. Mereka itu menyarankan agar Indonesia ini tuh prinsipnya ke agama, tapi cuma agama Islam. Nah, tapi karena ada beberapa masukan dari yang apa namanya anggota parlemen lain, Indonesia ini kan pluralisme ya, ada banyak sekali agama. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau masyarakatnya teman-teman. Yang mana dari ketuhanan yang Tuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di Indonesia itu mengakui adanya Tuhan teman-teman atau mengakui adanya agama di situ kan. Itu jawabannya adalah B ya di sini itu. Terus yang nomor 5, bentuk pemerintahan negara Indonesia setelah kemerdekaan. Kalian tahu? C, Mas. Siap. C, C. Oke, bentar ya, presidensial. Kalau monarki ini tuh dia kerajaan. Nek parlementer ini tuh dia bentuknya ini negara bagian atau federal. Nek kolonial dia jajahan. Nek federasi sama kayak parlementer teman-teman. Yaitu negara-negara bagian di situ ya. Oke, jawabannya adalah yang C, presidensial. Dikepalai oleh seorang presiden teman-teman. Ini kalau Itu, bentuk Mas. pemerintahan. Bisa lihat nomor, Mas, soal nomor 1 dan 2, Mas. Saya foto doang, Ini, Mas. Nah, oke. Ini jawabannya tadi yang B, terus yang 2 yang B juga ya Mas. presiden. Sayuti Melik, bukan Soekarno. Nek Soekarno dia tulis tangan maksudnya itu. Nah, Sayuti Melik dia ketik menggunakan mesin ketik di situ. Oke, itu bedanya ya. Jangan sampai keliru teman-teman. Nomor 1 dan 6, berarti B ya, Mas, tadi ya jawabannya. ya B semua. Satu B. Ini tas jawabannya aja ya. Ini B. Terus ini tadi adalah C, E ya teman-teman. RIS, Republik Indonesia Serikat. Ini itu B. Terus ini tuh presidensial C. Nomor 6, G30S. Kapan ya teman-teman? Ada yang tahu? C ya, Mas. 1965. C Oke, Mas, C betul Mas. ya. Benar, jawabannya C, 1965 teman-teman. Ini merupakan tragedi paling ini ya, memilukan ya, atau paling mengerikan di sejarah Indonesia tuh. 7, UUD 45 disahkan oleh siapa? Siap. B. DKI, Mas. B Kak. Betul ya. Jadi UUD 45 itu merupakan konstitusi atau hukum yang paling tinggi teman-teman di Indonesia itu dia disahkan oleh PPKI. Nah, tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa 18 kira-kira? Agustus, Mas. Betul, 18 Agustus 1945 ya. D45 itu. Oke, next kita lanjut ke nomor 8. Wawasan Nusantara berarti apa? A. Pandangan hidup, sistem politik, tata cara, konsep, atau strategi. Wawasan Nusantara, teman-teman. Siap yang A ya, A, Mas. Mas. Oke, betul ya. Jadi wawasan Nusantara itu berarti dia itu pandangan hidup bangsa untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya atau mempertahankan kedaulatan wilayahnya, teman-teman. Jadi gimana apa namanya suatu negara Indonesia itu ya itu tuh suatu filosofi atau cara pandang yang didasari oleh ini teman-teman rasa nasionalisme di situ. Nah di wawasan kebangsaan itu teman-teman baca di TBK mungkin ya itu ada yang namanya eh, identitas nasional, ada sejarah Pancasila dan juga ini gotong royong gitu di wawasan Nusantara itu. Tapi kita bahas mengenai wawasannya aja sekarang ya. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Next, nomor 9, Bapak Operasi. Ada yang tahu? Siap, Muhammad Hatta, Mas. C. Muhammad Hatta, bentar. C ya. Jadi Pak Muhammad Hatta ini tuh yang mencetuskan ya, atau yang mempunyai konsep dulu eh, adanya koperasi, teman-teman. Nah, dulu apa namanya? Ini ya, apa Indonesia itu dia
membuat suatu koperasi teman-teman, karena Oh, di dalam koperasi itu menerapkan prinsip kekeluargaan, yang dimana itu merupakan prinsip utama yang ditanamkan di Pancasila teman-teman. Jadi koperasi itu suatu sistem ekonomi ya, yang mana itu sesuai dengan sila-sila di Pancasila dan juga semangat kebangsaan teman-teman. Yaitu apa? Kekeluargaan dan gotong royong di situ. adalah berkaitan dengan Jadi Pak Muhammad Hatta itu dulu pengen menerapkan yang namanya ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila teman-teman. Yang ini dituangkan ya di pasal 33 UUD 45. Oke, next 10 lembaga tugas pengawasi pelaksanaan UUD. materi hari ini ya, Apa nih? itu berkaitan Iya, dengan Mas. peluang, yaitu MK, Mas. permutasi dan Oke, MK kombinasi. kepanjangan apa Mas Farid? Kepanjangannya. Sudah pernah dapat materinya di sekolah? Mahkamah Konstitusi ya, Mas. Oke, betul. Jadi lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan UUD atau pelaksanaan undang-undang itu sama aja gitu. Ini tuh adalah kekuasaan yudikatif ya teman-teman, yang dipegang oleh 3 lembaga, MA, MK, dan KY di situ. Nah, BPK tahu nggak kewenangannya apa? Atau sekolah ya Kak? Kalau sekolahnya, ini sekarang kan kurikulum merdeka. BPK tahu nggak kewenangannya apa? BK itu cakupan materinya itu bergantung sekolah mau menerapkan materi apa Saya tahu saja BPK bebas itu yang apa ini? Udah. Kewenangannya. selesai target capaian. BPK, Badan Periksa Keuangan teman-teman. Itu dia punya wewenang untuk memeriksa keuangan di pemerintahan teman-teman. Nah, tapi terus bedanya apa Mas sama yang Kementerian Keuangan? Nah, kalau Kementerian Keuangan dia tidak mengawasi, tapi dia itu membuat kebijakan ya teman-teman mengenai keuangan negara. Jadi coba dulu ya, di sini. Oke, next nomor 10 nih. Tadi kan sudah sejarah ya. Kita lanjut ke geografi teman-teman atau tentang bumi teman-teman. Ya, nomor 11. Urutan Kalian tahu? itu Nah, ini diperhatikan urutannya, ya kan? Diperhatikan posisi letaknya, harus urut, ya kan? Itu aturan Kalian tahu nggak? kamu. Coba. Pada jawab deh. Yang A, oke, Mas. Iya, Mas, yang A, yang A. Oke, samudranya Atlantik apa Pasifik? Nah, aku tanya nih. Nah, contoh di sini. Kita memiliki 3 kartu, misalkan A, B, C. Dan kita suruh cari Atlantik apa Pasifik coba? dari Yo, coba. Aku nanya nih teman-teman. kasih itu, ya kan? Pada Ya, dasarnya, Pasifik, Mas. memperhatikan Pasifik ya, bukan Atlantik. Atlantik tuh dia perbatasannya sama Eropa dan Amerika teman-teman. Jadi Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik ya. Jawaban jawaban yang B teman-teman di sini. 11 itu B. Terus next 12. Garis khatulistiwa melintasi kota. lebih belajar ke peluang. Nih harus tahu nih, nggak boleh nggak nih. Yang ada bukunya teman-teman. Nah, setelah ini ya Kak Aci akan sharekan sebenarnya 12 apa nih? juga keluar Kak, kalau misalkan kakaknya mau untuk tes Pontianak ya, Mas. mutasi Pontianak, Mas, ya. Pontianak. Pontianak. nanti Tuh. Kak Aci izin Jawabannya share B ya, ya. Pontianak. Tadi Ini tuh aja. jadi di Indonesia tuh ada yang namanya titik nol teman-teman. Titik nol derajat ya. Garis khatulistiwa itu ada di Pontianak tuh. Itu ada tugunya. Silakan searching di Google ya. Nanti ada tugunya. Dia itu memberikan suatu informasi bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis nol di kita tunjuk ini khatulistiwa. objek. Next 13. Kita jumlah Gunung objek tertinggi di Indonesia adalah secara algoritmik untuk cari C. Semeru, Mas. itu adalah Semeru, D. bukan Semeru ya, Oke, sorry, Kak. bukan. Oh, Siap, bukan. C, Kak. Jaya Wijaya. Jaya Wijaya teman-teman. Ini tuh the one and only gunung yang dia punya puncak es ya di Indonesia. Karena saking tingginya teman-teman. kata maju. Semeru enggak ya, ini tertinggi di Pulau Jawa mungkin. Dapat disusun 14 pulau terbesar di Indonesia adalah nah itu Kak. Siap, Kalimantan, Mas. Nah ini tuh menggunakan permutasi Kak. Nah, kita perhatikan
Oke, Nah, 14 jawabannya adalah yang ya, ya Kalimantan sama Papua. Nih aku coba tanya teman-teman. Pak. Pulau terbesar. Berarti langsung aja permutasi dari 4 itu Iya, Mas. adalah 4 faktorial. Nah, kita tahu faktorial itu adalah Oke, ini sedikit info aja ya. ya, Jadi kalau teman-teman lihat itu kan ada Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua, Maluku, NTT, NTB, dan juga ada Sulawesi. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat berapa? wilayah yang jadi wilayah Indonesia itu ada yang terbesar ada dua teman-teman, Kalimantan sama Papua. Tapi kalau kita lihat di Kalimantan itu ternyata nggak lebih besar daripada Papua teman-teman. Papua itu dia luasnya sekitar 421.900 berapa kilometer gitu. Sedangkan kalau di Kalimantan Nah, tapi itu dia ada apa namanya di 7.000. Tapi nek nah, kita akan jelaskan setelah ini. yang wilayah Indonesia ya, itu kan total ya ada Malaysia juga. Oke, dan ya. Kita next. Nah, itu apa namanya? Ini teman-teman. Kita 5.000-an lah. Oh, jadi pula sorry. Ini ada sedikit perbedaan ya sedikit. Kalau di Papua itu dia 400, tapi itu yang Indonesia aja. Tapi ini di Kalimantan itu dia paling gedenya itu di 500 teman-teman. Jadi totalnya dari Kalimantan jadi bukan Papua ya. Papua itu diukur semuanya teman-teman. Pulau terbesar di Indonesia ini. 2, 3, 4, 5. Oke, kita next. Iya, ada 6 orang berarti langsung. Nomor Berarti 15. jawabannya yang C, Mas. Kalimantan. Ya. Oke, Kalimantan itu 500, tapi Papua 300 di sini. Ini aku tulis ya teman-teman. Aku habis searching tadi itu. Aku cross check jawabannya kan. Di Papua, sorry, Kalimantan itu ada 5.444. Dan kedepannya nggak pakai kalkulator kok kamu tes. Ayo. Terus Caranya. kalau yang di Papua itu yang wilayah Indonesia ya teman-teman, bukan Oke. wilayah. Ya. Kali 12 kali Itu 2. sekitar 4.000-an lah teman-teman. Nah, berarti 4.000 berapa? Iya. Ini Kalimantan ya. Ini silakan diingat-ingat ya. Ini sering keluar juga di soal-soal dari luar itu. Oke, next 15. Laut terdalam di Indonesia. Laut Banda, Kak. Kali 12 berarti adalah enggak laut. 12. Nah, Bener ya? Laut Banda. Jawaban. Laut Banda teman-teman. Kalau di angkanya teman-teman, dia ini itu ada di 7.440. Kita kasih angka juga ya. 7.440 meter. Oke, kita next. Laut Banda di sini di Maluku ya. Next 16. Nah, betul ya? Ring of Fire artinya apa? Nah, Ring of Fire. ada juga permutasi sebagian dari seluruh objek. Nah, permutasi sebagian dari seluruh objek. Nah, ini Oke, jawabannya adalah B ya teman-teman. Jadi Indonesia itu dia dijuluki Ring of Fire karena kalau teman-teman lihat tuh ada yang gunung berapinya teman-teman. Kalau dilihat itu kan bentuk kayak cincin itu lingkaran. Nah, sedangkan kesulitannya adalah yang nggak ada gunung api di Indonesia itu cuma ada di Kalimantan yang nggak ada itu. Kalau Jawa, Sumatera, Maluku, Papua semuanya ada teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B di sini. Next 17. sebagian Ibu kota Kalimantan Utara. Ibu kota Kalimantan Utara teman-teman. misalkan Tahu di mana? ya ISS dulu. Tanjung Bikin Selor, Mas. dulu. C. Ah, betul, Bikin Tanjung dulu. Selor. Coba. C jawabannya. Oke. Kita lanjut ke contohnya. Kalau ini teman-teman, ibu kota Kalimantan Selatan. Organisasinya kan kayak Tahu nggak ini gimana? ya kan? Urutannya Tahu ketua, nggak gimana? wakil ketua, sekretaris 1, bendahara 2. Kalsel itu Banjarbaru ya teman-teman. Kalau Di sini Kalimantan ketua organisasi ya nanti utara ya, Kalimantan Tengah itu adalah Palangkaraya. yang terdiri dari 4 Next posisi. saya Jadi 14
sungai terpanjang di Indonesia? Sungai terpanjang. Kapuas. Yang akan berarti Oke, supaya betul. Adalah yang Papua ya. Sorry, Kapuas teman. Nah, Itu sekitar bagian dari 1143 kilometer. bagian Nah, itu buat yang terpanjang di Indonesia. pakai rumus ya. Yang kedua Musi. Pakai rumusnya ini. N-nya berapa jadinya? Ya, diatur dalam UNCLOS Keseluruhan anggotanya berarti semua dong. sejauh berapa nih kira-kira? 8. Good. Terus kalau R-nya berarti Ya 24 Mas. 24 Mas. Oke, nomor 19 Enda. nice. Berarti kita pakai Batas cara laut ya. Ini tuh tahu sebenarnya betul. itu teman. Ada yang tahu UNCLOS nggak P sebelumnya? tidak harus di apa? Tidak harus di atas bawah ya. Ada yang tahu ini Bisa di sebelah UNCLOS? kiri kanan. Kalau di sebelah kiri Ada yang tahu nggak? keseluruhan 8 P UNCLOS itu apa? 4 ya. 8 itu sebagai N, berarti apa caranya? Ah, N faktorial, jadi gini ya ya teman-teman. kan? Berarti 8 UNCLOS dibagi itu kalau di hukum internasional ya atau hukum laut internasional itu adalah suatu perjanjian ya atau kesepakatan antar negara-negara tentang laut. Kenapa? Ini Mana itu dalam ketentuannya dalam UNCLOS itu ada yang namanya laut teritorial, selisih 4 ya udah terus berarti ada tetap landas kontinen, ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan ada nanti laut bebas teman-teman. Nah, di laut teritorial atau apa namanya pantainya ini tuh itu sepanjang 12 mil teman-teman. Kalau landas kontinen ya. 8 dikurangi apa? kasih gambar Empat, aja ya biar lebih jelas ya teman-teman. Dalam kurung 8 dikurang 4. Tapi di Ini faktorial. di apa namanya? Nah, tujuannya kalau UNCLOS kok itu bikin ada seperti beberapa ini, ketentuan yang itu oke. kita harus pahami ya. Kita tulis atasnya sama Kasih persis ya. gambarannya ya. Yaitu tetap 8 kali 7 kali 6 kali 5 Ada yang namanya kali teritorial di sini, Ya. sepanjang 12 mil. Nah, terus bawahnya Terus zona tambahan atau ZEE ini tuh sepanjang 200 ini ya teman-teman, 200 mil. Ini tuh ditarik dari ujung pantai teman-teman. Jadi pantainya ya dia dihitung itu. Dia batas antara daratan sama lautan di situ yang dihitung ya. Terus ada yang namanya zona tambahan. Terus ada laut lepas. Ini semua orang bisa menggunakan teman-teman di sini ya. Dan merupakan wilayah dari negara Indonesia. Nah, kalau ZEE, zona tambahan, teritorial, dia ini tuh punya negara di situ. Jadi jawabannya tadi, kalau kita cek nih nomor faktorialnya 19 ini, adalah berapa ini? Berapa? Tadi berapa kira-kira? Jawabannya adalah yang sama aja. Sama aja. do ya teman-teman. 12 ini tuh cuma zona teritorial aja. Kalau dihitung total itu ada teritorial tambahan sama ZEE. Nah, ZEE itu panjang 200 mil teman-teman. Jawabannya do ya. Next 20. Nah, ini tak astronomis nih. Nah, Ini apa namanya? Letak di rasi oh nih teman-teman. Menurut peta teman-teman. Ya paham Mas. Nomor 20 jawabannya A apa C? nice. Siap A. Oke, Iya. 20 jawabannya adalah Oke ya, benar adalah 6LU 11LS di sini. A. Terus 95 BT dan 1 BT. 6 lintang utara, 11 lintang selatan, 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Filmnya ini supaya Jawabannya adalah yang saya. tahu gimana cara penyelesaiannya. Next, nomor 21. Oke. Lapisan atmosfer yang berperan dalam pemantauan gelombang radio. Ini adalah apa? Iya betul, tapi ingat ini kan dalam kurung ya Kak, jadi ini diselesaikan dulu.
Jadi 8 dikurangi 4 diselesaikan ya kan. Nah, baru bisa dicoret. Oke, ada yang tahu? Aman? Kita next ya. Yang ini apa namanya? Dipakai buat komunikasi nih teman-teman. Nomor Sama 21. sekali. Aman Kak di sekolah atau ada hal yang Apa jawabannya apa? Coba Mas Iqbal, Mas Parlin, Mas Alwi, Mbak Ama, Mas Hafid. Nah, ini ada permutasi khusus. Permutasi khusus ini, beberapa jenis permutasi bersifat khusus, di antaranya adalah permutasi dari unsur yang sama. Nah, jika terdapat unsur N yang sama, maka berlaku Kita terjawab ya teman-teman. Jadi jawabannya N adalah yang faktorial dibagi teman-teman, A atau di faktorial B faktorial, ionosfer C ya. faktorial. Jadi di atmosfer itu kita ada beberapa ini ya teman-teman, beberapa bagian lah. Itu bagian di udara kita di situ. Itu ada yang namanya termosfer teman-teman di sini. Termosfer itu dia Tes dulu. Ya. anu teman, apa namanya, sama kayak ionosfer, tapi termosfer itu lebih Oke. apa ya, Dalam bagian yang terluar istilahnya. ada pengulangan ya. Terus ada yang namanya troposfer, ini yang paling dekat dengan kita teman. Itu biasanya dipakai buat zona penerbangan. Terus ada yang namanya stratosfer, itu biasanya dipakai buat apa nih, Hanya dan beberapa. lain-lain. 1, Oke. 2, Iya. 3, kan? Coba Terus yang kita juga ada di sini ya. Dan 21, 22. Daya listrik satuannya apa? Daya listrik. 2F A-nya 3 ya. Volt, Kemudian Bos. T-nya juga ada 2. Oke, 22 jawabannya E-nya cuma daya 1. listrik ya. I-nya cuma 1. Jadi ada beberapa satuan teman-teman yang kita itu harus pahami ya. Dan 1. Sebenarnya ada volt, ada daya listrik tegangan, sama ada arus. Nah, itu beda-beda teman-teman. Pintar. Dan 1 tak. Jadi kalau seperti ini ya, maka Tak ini harus satu ya, ditulis biar keseluruhan. teman-teman tuh semakin paham dari situ. Tadi yaitu ya Jadi ABC. kita harus paham juga ya, di listrik itu ada namanya volt. Ini tuh dipakai untuk tegangan. Kalau ampere ini tuh untuk arus. Ohm ini tuh hambatan atau resistansi. Nah, watt ini tuh baru daya listrik teman-teman. Ini contoh teman-teman kalau lihat ini apa namanya di PLN ya, ohmmeter teman-teman kan berapa watt kan, bukan berapa volt ini teman-teman. Ini tuh satuan buat energi sebenarnya. Jadi total yang 10 Joule itu. Oke. Yang 10 itu kan dari ya yang Sorry, energi itu ini. Kita hitung Ya, dulu. energi sebenarnya. Energi itu joule. Ada newton juga soalnya energi itu. 23 gravitasi. Ya. Karena terdiri dari Itu jawabannya. berarti 23 gravitasi ditemukan oleh siapa? Gravitasi. Jika ditulis 10 faktorial dibagi Einstein, Galilei, Newton, Edison, Faraday. ya itu nggak dikurang. Harus tahu nih teman-teman. Jadi 2 faktorial, 3 faktorial. Gravitasi siapa? 1 faktorial, 1 faktorial dan seterusnya. Oke, Mas Hafid, Mas Alwi, Mbak Ama, Mas Yafian, Jabari. Mas Arsin. Cara ngitungnya Siapa ini? Gravitasi? 10 faktorial. Berarti kan Newton, Mas. Ya, Newton ya. Kali berapa? Einstein itu penemu teori kuantum. Galileo Galilei ini penemu tata surya, teman-teman. Galileo Galilei ini. Ya kan? Dia itu yang menemukan, kompas, teman-teman. 1. Galileo Galilei itu. Dan juga teleskop. Edison ini itu bola lampu ya. Faraday. Faraday itu nggak salah dia penemu ya kan fisika ya, electricity atau listrik tuh Faraday ini. Boleh? 24 Kali 3 kali apa nih? Terbesar di bumi, energi apa? Kan Matahari, fosil, panas bumi, donat, hasil tidak anggap ya. Yang angka 1 pasti tidak anggap ya. Siapa yang Mas? Matahari. Matahari, betul.
Jadi energi paling gede itu ada di matahari teman-teman. Karena dia itu merupakan suatu reaksi nuklir sebenarnya itu. Di matahari itu dia ada reaksi fisi ya atau pembelahan di situ teman-teman. Iya. Jadi tiap partikel matahari itu dia membelah kan, dia menghasilkan energi yang paling gede. Makanya kalau kita itu jemur baju itu kering karena panas, itu bayangin aja jaraknya itu berapa ratus kilometer teman-teman dari sini. Segede itu energinya. Banyak. 25 fungsi utama daun. Iya. Ya kan? Kali 1 Lima. kali 1 C, kali fotosintesis. Benar C. Dia untuk membuat makanan di sini. Kalau menyerap airnya dia batang. Menyimpannya juga bisa daun teman-teman. Tapi bukan fungsi utama ya. Fungsi utama yang cuma bisa dilakukan oleh daun itu adalah fotosintesis atau membuat makanan teman-teman. 26. Jenis planet yang tidak memiliki cincin. Kali 1 lagi. Mas. Se- semua Iya. Dengan yang Enggak, memiliki cincin itu enggak semua ya, Mas? semua, enggak semua, Semua. enggak semua, 3, enggak semua. 3. Ya enggak teman-teman. 2 dibagi Uranus, Bumi ada Venus. cincinnya enggak? Bumi ada enggak cincinnya? Banyak ikut sih boleh. Ya, Nggak ada cincinnya nggak Tinggal ada. 1. Enggak ada, bener. Bumi enggak ada itu. Gampangnya gini, kalau planet dalam kayak planet sebelum bumi kayak Merkurius, Venus, nah itu dia nggak punya ya. Bumi juga nggak punya. Kalau Mars gimana, Mas? Mars punya nggak ini cincin? tidak punya Mas, Tidak. tidak punya Mas. Nah, benar tidak punya. Berarti yang nggak punya itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selain itu dia punya Jupiter, Saturnus, Neptunus itu dia punya. Jadi dia tuh punya kayak eksternal yang menghubungkan atau mutari. Nah, itu teman-teman. Ya. Jawabannya adalah Ya yang kan? C di sini ya. Berarti langsung aja 9 kali 3 kan? X27. 7 Proses kali 5 perubahan air jadi uap sebut. berarti 1512 Oh, apa? mau Ada yang masih di situ Mas. Lihat. Ya, uap ada nama lainnya. Apa nama lainnya? 90 kali 30 Evaporasi. Evaporasi. sama aja. Jadi Iya. kalau teman-teman tuh kalau bahasa apa ya, gampangnya kan menguap teman-teman. Tapi kalau bahasa fisikanya dia adalah berevaporasi atau dia itu perubahan dari benda cair air menjadi uap. Dan tanam buah malah akan Kondensasi apa? aja 9 kali Kondensasi. kalau yang ngikutin 2 ya langsung kali 56. Udah tahu kondensasi teman-teman? Itu Mas. Gas menjadi cairan Mas. Nah, betul. Ini gas jadi cair ya. Contohnya kalau teman-teman itu masak air, terus airnya kan dipanasin nih, dia jadi uap kan. Nah, teman-teman tuh bisa kasih tutup di atasnya. Nanti uap itu kan jadi air teman-teman. Nah, itu disebut sebagai berkondensasi. Kalau sublimasi, Ya, Mbak. Kan 2 kali 1. tahu nggak sublimasi itu? Dari padat jadi gas. 2 kali Betul, padat jadi gas. Contohnya apa? Kamper atau kapur barus. Kalau ini infiltrasi. Ini bukan perubahan ya. 2 faktorial. Oh, ini. Tuh. Ini ditulis. Punya enggak? Tuh. Nah, infiltrasi ini tuh dia air tuh masuk ke dalam tanah teman-teman atau menembus suatu zat ya. Kalau presipitasi itu hujan. Presipitasi ini. Di sini kan 3 faktorial. Kak. Ini hujan ya. Jadi gini. Hujan atau salju juga sama. Termasuk presipitasi teman-teman. Oh, Oke, next. lalu yang 28. faktorial jadinya Lapisan bumi yang paling dalam. kali Oh, D. jelas ini. Do ya. Anti D dalam. dalam. kali satu. Mas D. D apa E? Duanya D. Mas D Mas. Iya, D. D. benar. D. 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 Jadi jawabannya adalah inti yang paling dalam yang ada magmanya teman-teman. 2
3 Kalau astenosfer itu di bawah litosfer teman-teman, di bawah banyak di telah mandal bumi ya. du 29 alat ukur ketinggian dari permukaan laut. 3 faktorial kan? Mas, altimeter. Altimeter. Betul. Jadi kalau barometer itu dia tekanan udara, termometer itu suhu, anemometer ini angin, higrometer itu dia pengukur untuk kelembapan atau kelembapan kelembapan air ya. Cek 30 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah apa? Mas. banyak dan padat materinya. Yang sempurna loh. Oh ya. Kita lanjut ya. Sempurna itu dia mengalami perubahan yang sangat berbeda dari awal dia setelah jadi telur. Nyamuk mas. C mas, Oke. nyamuk mas. COI sih mas. Itu Oh, adalah lupa lupa. Oke, betul ya. Jadi mutasi kita gambarnya itu kita lihat dia itu paling beda sama bentuk awalnya teman. Yaitu apa? Nyamuk. Nyamuk itu kan ada jentik ya. Kan jadi sesuatu yang kecil. Kayak betuget gitu kan. Dia jadi nyamuk yang punya sayap. Yang lain itu cuma sama aja. Kecoa ini sama ya, sama kecilnya. Belang juga sama. Laba-laba juga sama. Capung juga sama teman-teman. Sebenarnya ada dua. Ada apa namanya nyamuk sama ada kupu teman-teman. Itu juga termasuk metamorfosis. Ini sebutnya adalah yang C teman-teman. Nomor 31, ASEAN terbentuk pada tahun berapa? Udah tahu? siklis. ASEAN tahun berapa dibentuknya? Betul. Yang ya mas. Betul, Oh, selalu. Jadi N-nya itu 31 adalah yang dikurangi 1, C teman-teman. lalu di 1967 ya. sudah selesai. 1967 ya teman-teman. Jadi ASEAN itu didirikan oleh 5 pendiri teman-teman. Ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan juga Thailand teman-teman. Sebuah organisasi Tanggal 8 Agustus 67 ya teman-teman. Tepatnya. diisi 5 orang peserta per meja jika harus menentukan tempat duduk para pesertanya. Berapa Kedua, jumlah negara ASEAN saat ini adalah berapa? Nah, hitung nih. 88. Isinya 5 orang dan Ada. posisi tempat duduk tiap orang itu bisa 8 mas 10. Nah, kira-kira berapa cara variasinya? Coba kita hitung deh. Coba Mas Fardin nih, kamu tahu berapa aja Mas negara ASEAN? 5 Ya, berarti 5 Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malaysia, Singapura, Singapura, Myanmar, Myanmar. sama apa lagi? dikurangi 1 kan 4. Ini yang Bangladesh banyak. Bangladesh Bukan Mas. Bukan Mas. Sama-sama. Bangladesh bukan. Yang depannya V. Vietnam. Ini Vietnam. Filipina mas. Filipina ya. Depannya satu lagi ada. Depannya V, bukan F. Vietnam. Vietnam. Ada lagi teman-teman. Ini kecil di Kalimantan. Ada yang ditanyakan? Timor Leste mas. Timor Leste bisa, oke ya, diakui sekarang. Ada lagi. Jepang mas, Jepang. Laos, Laos. betul. Laos, Jepang bukan. Thailand, Thailand. Brunei, ya. Brunei. Terus ada Thailand. Berapa? 10. 10 ya mas. Oh, iya. 10. C jawabannya. Perhatikan urutan ya Kak. Tetapi C ya. untuk satu ini 9 itu tidak yang menurut mata uang. urutan. Jadi acak mau bentuknya seperti apa Oh jelas ini. tidak masalah. Yang C mas. Mas. Bank Indonesia ya, betul. Jadi itu CEW. yang mengeluarkan mata uang adalah Bank Indonesia tuh. Bukan Kemenkeu ya. Bukan OJK juga. 34 PBB yang untuk kesehatan. Nih, WHO, harus Mas. tahu nih. Banyak W. WHO mas. Yang P. World Health Organization. Dasarnya kan UNESCO buat apa? justru dengan matematika kita bisa Untuk lebih mengakui percaya, Mas. ya.
Oke, ini budayaan ya. Kalau UNICEF ini sponsornya Barca gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini langsung aja ke kombinasi. Ada tahu Yang UNICEF? pada dasarnya peluang itu kan adalah peluang Untuk dari olahraga mungkin, kejadian Oh, bukan. Ini tuh untuk anak-anak, Mas. Children kayaknya itu. dari kejadian A dibagi dengan keseluruhan anggota. Jadi Contoh di sini, apa, untuk peluang anak ya teman-teman. yang paling sederhana adalah di kartu Ya B. C-nya itu ini children C-nya. Nek VAU ini makanan ya, VAU itu. Nek WCHR dia mau naik fungsi-fungsi atau refugee R-nya ini. di oh, Oke, jawabannya adalah yang B. 35. Negara paling banyak penduduknya. 13. Nah, misalkan Tiongkok. jika B. kita memilih dua Tiongkok kartu ya, B. dari kartu B, Oh, Tiongkok ya Mas ya. Tiongkok. berapa peluang Ini tuh nomor 1, ini nomor 2, ini 3, 4, ini 5 ya. Usia. caranya ini pakai Next, ibu kota Australia. ini tidak terlalu Ibu Canberra. kota Australia. jadi Kota Australia. Mana ini? C. Sydney, Melbourne, Canberra. C. Oke, Canberra, betul. Mas. Canberra, C. Oke. akhirnya waktunya Sydney itu bukan ya, ini tuh tempatnya gedung opera tuh. kombinasi Mata uang Jepang. B. Yen, Mas. Yen. ya Oke. Yen. jadi Kalau yuan, Yuan jadi Cina ada kok, Mas. satu China, won. Won Won. Korea Mas. tidak memperhatikan Thailand. Korea, betul. Korea. Thailand, Mas. Korea. Oh, Korea. Dolar, ini udah banyak dolar. Dolar apa dulu? Indonesia Mas. Indo, Mas. Fokusnya C Dolar, bukan. Dolar itu ada banyak. Dolar mana? Dolar sama dengan Singapura, dolar Australia, dolar US, atau dolar yang lain teman-teman. Banyak ya. Pound? Pound sterling. kalau difaktorialkan Siapa? dikalikan dengan F. Jerman kalau nggak salah, Mas. Bukan. Jadi objek atau Oh, bukan. Jerman euro, Mas. Oh, siap. Inggris betul. jika 38. Presiden ke-6. Harus tahu nih. Megawati. yang Coba dihitung deh. Pertama siapa? SBY, Mas. Karno Mas SBY. pertama. Soekarno Soekarno. pertama ya. Kedua Karno. Soeharto. 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 PJ. Ketiga Habibie. Habibie. Empat. Ini ya. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman. Gus Dur. Gus Dur. 5 Megawati kan. Coy. 6 SBY. SBY. seorang penjahit ingin membuat selendang 39 lambang ASEAN berupa apa? sebenarnya gampang sih. Ambil dua buah Lima Iya, juta Mas. Bangkai padi ya. yang terdapat di 10 tangkai padi. benang kol yang berwarna biru dan Ini kalau teman-teman tuh lihat logo lah. ASEAN tuh kan kayak kuning kan teman-teman. Ada tangkai tengahnya tuh. Dia itu merupakan padi ya teman-teman. Bukan suatu tali. Beda. pasti Ini Indonesia. Nah ini tuh FIFA. Nah ini mah bintangnya tuh nggak ada sih. disuruh menghitung 40 tirai bambu. peluang terambilnya benang kol biru C, pada Mas. pengambilan kedua C. jika Tiongkok. benang kol Tiongkok pertama atau ini teman-teman. Atau Chinese. Oke, next. Nah, ini terakhir ya. Langsung terakhir. 41. pembahasan Sistem operasi Microsoft harus tahu nih. Gampang aja. Jawabannya adalah benang kol Windows, Mas. Windows yang kita sering pakai di laptop teman-teman. 3 buah benang kol berwarna 42 lampu pijar. Thomas Alva Edison, Mas. Thomas Yes. Alva Edison. Betul. 43 komputer yang sebagai otaknya apa ini? 7 sama 3 CPU kayaknya Mas. 10 JA, ya. C. Iya. Mas. Jadi ini kan Terus dari CPU. Apa coba? ya ibaratnya tuh Apa? Motherboard benang kayak. warna benang kol Bukan motherboard, Mas. Nih, birunya ada 7 Itu. ya, 3. Jawabannya adalah yang D ya, CPU. Atau nama ini prosesor. Benang kol. Nah, prosesor teman. Jadi yang ditanyain 44 internet dikembangkan oleh siapa pertama kali? Jika yang terambil pertama B. adalah B.
Nah, ini di Jawabannya 44 tuh adalah yang B. B, teman-teman, atau ARPANET ya, atau ini tuh merupakan departemen pertahanannya Amerika. di masing-masing benang wallnya. Nah, lihat di sini. Ini ada benang wall warna kuning ada 3. Benang wall warna biru ada 7. 45 Kita Palapa buat dilanjutkan pada masa pemerintahan. ini sebagai kejadian A. Kemudian kejadian terambilnya Ada dari tahu nggak? benang wall biru kita ambil B. Elemen dari keseluruhan Tentunya A dia adalah pada tahun 3 76. Siapa yang berperan di situ? dan 76. B. Oke, kita identifikasi dulu ini. Soeharto ya, Mas? Dulu. Dari sini paham? Di SS dulu. Oke, jawabannya adalah yang Soeharto ya. Betul, yang B. Oke. 46 bahan bakar roket. Pengambilan pertama terambil benang wall warna kuning. Siapa itu, Pak? Apa Ini itu yang bakar kita roket? nih. Jadi dari keseluruhan total ini pengen ngambil benang wall warna Ada kuning tahu nggak? sebagai pengambilan pertama. Itu yang pengen ditanyain. Tes Dan mungkin, Mas. keseluruhan himpunannya Solar total GF keseluruhannya mungkin. adalah 10. Jadi Ini ya dulu. yang jelas bukan solar ya, bukan alkohol juga. Nggak mungkin. A, C apa ini? Hidrogen cair. Hidrogen cair. Betul. Atau itu disebut sebagai propelan, teman-teman. Nah, Iya. Pengambilan kedua terambil oke, benang nomor 47. warna Bapak Itra serta Dunia. bola kuning terambil pada pengambilan Siapa nih? benang Bapak bola Internet warna Dunia. terambil. Nah, kalau udah Ada nggak? terambil berarti dari Bill Gates, 10 Mas. berkurang nggak? Kalau sudah diambil satu. Apakah betul Bill Gates? Jawabannya adalah 47 itu ya. Volunya terambil Ah, dan pertama berarti ya tinggal Tim Berners-Lee ya, tinggal teman-teman. Kenapa dia dijuluki Bapak Internet Dunia? Dia yang menemukan ini, karena menemui yang seharusnya 3 satunya udah terambil di pengambilan di website, teman-teman. pertama. Sehingga keseluruhan himpunan semestanya adalah Oke, 9. next ya. Nomor 48 DOCX. Di sini mulai agak bingung atau bagaimana? Aman? Apa nih DOCX? Oke, Word, kita lanjut bagian kalau yang gitu C. asas dulu. Ya, benar C. Kalau sorry, kita Excel apa? Tidak tahu. Excel apa, teman-teman? Boleh tahu nggak? Yang sering main Excel di komputer nih. Tanya ada Mungkin, Tahu Mas. nggak? pada dan kedua Dot, dan kuning pengambilan pertama Dot. berarti kuning itu sebagai Ada tahu? pembagian atau X. isisannya dari L, S. bagian PowerPoint. hitungannya. Ya kan? Berarti peluang Dot apa? kejadian A Ekstensinya. dengan himpunan juga P, dengan B, P, ya kan? T. Itu adalah peluang A, ya kan? Peluang dari kuning yang itu dikalikan dengan Oke, aman Mas Hafid. ketika keseluruhan yang 49 satelit berfungsi untuk jadi gini, yang pertama itu kan dihapuskan dan yang terakhir pertama kuning, ya kan? Berarti kejadian B bukan, A Mas. itu kan kuning aja. Ya, betul. Kuning aja itu kan hanya beda apa ya? Menyebarkan sinyal komunikasi, teman-teman. Ini teman-teman tuh bisa pakai HP ini. Pakai HP ini tuh kalau teman-teman punya sinyal, lihatnya sinyalnya dari HP teman-teman. sama 5 bulan. Terakhir 50. Berarti ada Teknologi 5G keunggulan dalam hal apa? maka Iya. kombinasinya 10 sama. Nah, B, apa? B. Kemudian Jawabannya adalah yang B-nya itu yang biru. Iya. Jadi kejadian lebih tinggi ya pastinya ya. Kalau teman-teman pakai 5G sama 4G lebih kencang mana? 5G kan? sedangkan yang Terus dia lebih rendah latensinya, berarti lebih mungkin untuk nggak delay, teman-teman. Jadi B jawabannya. Oke, untuk ya teman-teman ya awal. buat PU pada malam hari ini. Nanti ini filenya kasih ke teman-teman ya buat belajar dan juga dihafali di sini. Iya.
Mungkin itu sih dari aku materi PU ya. Mungkin next kita kan ada PU lagi nih. Kira-kira mau bahas apa PU-nya? Oke. Tentang Nah, itu aja mas, kemudian pengetahuan dunia di mungkin mas. kejadian yang kedua, Pengetahuan? si BI yang terambil kan Pengetahuan PD-nya kan dunia. pemanggilan kedua adalah Oke, pengetahuan dunia ya. Oke, next aku buatin soal pengetahuan dunia. Kita semua nanti bakal tebak-tebakan di situ. Oke? Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat kelas pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa on cam buat kita foto bareng dulu. sehingga, nah ini bisa dijabarkan kita, ya kan? Yuk, on cam, on cam, on cam, on cam. On cam semua. Mas Martin, Mas Iqbal, Mas Johnson. Ini. Ayo Mas. Mas Arsyil, Mas Raka, Mas Parlin, Mas Xavier, Mas Hafid, Mbak Ama. Ayo, semua foto. M faktorial, sorry, ya, dibagi sama Oke, Mas Raka bareng-bareng sama teman-temannya ini. Oke, lihat kamera semua ya. Kita foto dulu. Lihat kamera. 1, 2, 3. dalam kurung dikurangi F Oke. Nah, thank you teman-teman buat kelas pada malam hari ini ya. Tetap semangat teman-teman. Apa namanya? Jangan lupa buat jaga kesehatan. Tetap semangat buat belajar, ngerjain soal dan tetap bahagia ya. Oke, sekian dari aku dulu buat kelas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa di next pertemuan. Bye bye. Makasih Mas. kemudian Selamat Makasih, malam, Mas. Sama-sama. nanti 3 Terima kasih, dikurang Mas. Sama-sama. Masih teman-teman. ya. Berarti kita tulis 3 dikurang 1 faktor ya.